Masa saya ketika jualan part satu. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya berharap dengan manusia yang ujung-ujungnya kecewa. Ya, kembali lagi dengan saya Rizky Ramadan. Dan kisah ini semoga bisa jadi motivasi biar diri kita jadi penguat agar tidak lagi bergantung dan berharap kepada manusia. Cerita ini saya awali ketika saya diajak untuk berbisnis di usia yang menurut saya masih sangat masih muda dan mungkin di bawah saya udah ada yang mulai merintis, tapi ini adalah pengalaman pertama saya yaitu di usia 16 tahun, ya masih di bawah 17 tahun. Dan waktu itu tepatnya di kelas 11 semester awal. Mencari atau berusaha untuk mencari uang sendiri dengan cara menjual produk orang lain, bahasa istilahnya itu kayak dropship. Ngambil barang orang lain terus kita jualin. Nah, konteks di sini itu adalah makanan. Nah, waktu itu saya dihadapkan dengan pilihan dan ya saya harus ambil karena ini tuh untuk biar bisa saya untuk tambah-tambah uang jajan sekolah dan biaya ongkos saya. Dan tawaran itu menurut saya tawaran yang benar-benar ya udah jawaban dari semua itu. Dan saya benar-benar dibujuk untuk jualan. Akhirnya saya iyakan untuk berjualan. Karena pertama untuk menambah pengalaman juga dan saya malah berharap terlalu lebih. Dan itu ya memang mendapatkan keuntungan dagang yang menurut saya lumayan dan karena saya berharap terlalu lebih, jadi kecewa. Saya ditawarkan untuk bangun bisnis benar-benar dari nol dan yap, saya terima tawaran itu untuk berdagang di sekolah. Dan itu waktu pertama saya kali jualan di sekolah. Ketika saya jualan di sekolah, saya dihadapkan dengan perasaan bingung dan rasa takut karena masih awal, masih pemula. Tetapi ketika saya berusaha untuk menguatkan diri saya karena saya dibujuk juga untuk jualan di sekolah dan saya terima tawaran itu, ya kita sama-sama saling bantu kayak yang poin pertama tadi untuk jualan sekolah. Saya membantu dia dan dia juga ya kita sama-sama saling bantu. Saya membawa dagangan saya yang harus saya jual. Nah, ketika disinilah ketika jual mulailah saya ditanya oleh teman sekelas dan kebetulan waktu itu teman satu kelas itu adalah teman yang kelasnya itu di merger karena gedungnya kurang, kelasnya di merger, disatuin dengan kelas-kelas yang lain. Ketika saya ngobrol dan ketika saya jualan, saya ditanya oleh teman-teman saya, "Ki bawa apa?" katanya. Dan saya jawab, "Saya jualan makanan-makanan khas Korea." Ketika saya menawarkan itu dan antusias dari semua teman-teman di kelas itu positif semua. Rata-rata ya positif dan dia semua membeli dan testimoninya juga puas banget. Tapi banyak sekali tantangan yang banyak sekali masalah yang saya harus hadapi ya dari mulai hal-hal di sekolah ataupun yang lain yang tidak bisa saya ceritakan di sini. Tapi yang jelas ada poin plus, ada poin manis dan ada poin buruknya juga. Poin plusnya adalah saya bisa mendapatkan uang untuk saya ongkos ke sekolah dan tidak memberatkan orang tua saya. Dan poin minusnya adalah saya terlalu berharap dengan manusia yang sekiranya saya sudah dibantu untuk menjual dagangannya, saya ingin mendapatkan komisi atau saya ingin mendapatkan sesuatu yang menurut saya ini harus saya dapatkan karena saya udah membantu dari awal sampai benar-benar bisa jualan banyak. Teman-teman pasti paham. Nah, dan itu membuat benar-benar kayak niat awalnya itu saya udah seperti itu, mungkin Allah kasih jawaban agar supaya kita itu tidak lagi bergantung pada orang lain atau pada makhluk. Nah, jadi Allah kasih kekecewaan itu kepada saya. Dan itu ya menurut saya ya menurut batin saya pribadi ya sakit, tapi dari situ saya mulai mendapatkan pelajaran yang ujung-ujungnya membuat diri saya tuh paham, saya bisa mengambil hikmah bahwa jangan terlalu berharap
kepada manusia yang ujung-ujungnya pasti ada rasa kecewa dan hanya bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya itu pasti akan mendapatkan hikmah di balik semua yang saya menyadari dari kisah ini. Saya bisa ambil hikmah yang sangat begitu dalam. Saya jadi jauh lebih pede lagi dari dari hal negatif yang tadi ya, atau ya sifat-sifat negatif saya yang tadi. Saya mendapatkan hikmah, mungkin Allah kasih teguran kekecewaan, tapi Allah kasih juga hikmah daripada itu semua. Yaitu saya jadi jauh lebih pede lagi untuk perjualan dan saya bisa dikenal oleh banyak orang. Dan itu membuat saya jadi mulai gak bakalan tahu lagi kalau emang sampai sejauh ini saya berjalan. Dan itu semua adalah bentuk daripada hal-hal positif hikmah dari semua apa yang saya jalani ketika saya berjualan di sekolah. Dan mungkin itu adalah part satu saya ketika saya menceritakan perjalanan berjualan di sekolah. Kalau teman-teman pengen cari tahu atau pengen dengerin kisah saya lagi, atau kisah-kisah ketika saya jualan, karena kan lumayan lama, hampir 1 tahun saya jualan, dan mungkin saya bisa ceritakan di part berikutnya. Untuk teman-teman semua yang udah stay sampai sini, saya mengucapkan banyak terima kasih dan jangan lupa untuk komen, like, and share dan jangan lupa di subscribe.